Hai guys, kenalin nama aku Dea Puspitasari. Nomor absen 7. Nomor induk mahasiswa 233130007. Di sini kita mau membahas tentang putusan Mahkamah Agung. Dengan putusan nomor 704 Kak, garis miring PDT titik, sus garis miring, 2012. Let's get to the topic. Halo guys, kita lanjut pembahasannya. Jadi, kasus kepailitan PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel oleh PT Primajaya Informatika atau PJI pada tahun 2012 menjadi preseden penting hukum bisnis Indonesia. PT PJI menggugat pailit Telkomsel dengan hanya berlandaskan utang 5,3 miliar rupiah. Dan kemudian pada tanggal 14 September 2012, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan Telkomsel pailit dengan putusan nomor 48 garing pailit garing 2012 garing PN niaga JKT PST. Meski perusahaan memiliki aset 58 triliun rupiah dan laba 12 triliun rupiah, putusan ini menimbulkan polemik karena dianggap mengabaikan konteks solvabilitas dan prinsip kehati-hatian. Melalui kasasi nomor 704 garing PDT.sus garing 2012, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut, menilai pembuktian tidak sederhana dan utang kepada kreditor lain telah dilunasi. Pada kasus ini menegaskan pentingnya kehati-hatian hakim dan perlunya reformasi sistem kepailitan agar hukum tidak disalahgunakan untuk menekan debitor solvent. Latar belakang. PT Telkomsel pada tahun 2012 adalah pemimpin pasar telekomunikasi dengan 120 juta pelanggan dan performa finansial sehat. Dengan aset 58,7 triliun rupiah, dengan pendapatan 48,7 triliun rupiah, dengan EBITDA 27,5 triliun rupiah, dan dengan laba 12,8 triliun rupiah. Namun pada tanggal 14 September 2012, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan Telkomsel pailit hanya karena utang 5,3 miliar rupiah kepada PT PJI. Dengan penjelasan tersebut dijabarkan bahwa jumlah utang yang dipailitkan tak sebanding dengan kekuatan keuangan Telkomsel. Publik mempertanyakan logika hukum yang memungkinkan perusahaan sehat dipailitkan hanya karena sengketa kecil. Kasus ini menunjukkan potensi penyalahgunaan hukum kepailitan oleh kreditur beritikat buruk, lemahnya mekanisme insolvensi tes, dan belum adanya batasan jelas atas pembuktian sederhana sesuai pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kronologi dan pembahasan. PT PJI adalah mitra distribusi Telkomsel untuk program Kartu Prima. Setelah hubungan kerjasama yang terganggu, Telkomsel menghentikan pasokan voucher pada Juni 2012. PT PJI menilai tindakan itu wan prestasi dan menuntut 5,3 miliar rupiah sebagai piutang. PT PJI juga mengklaim Telkomsel memiliki kreditor lain yaitu PT Extens Media Indonesia dengan piutang 40 miliar rupiah. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima gugatan dan pada tanggal 14 September 2012 memutuskan Telkomsel pailit karena memenuhi syarat 2 kreditor plus 1 utang. Bukti pelunasan utang ke Extens Media Indonesia yang diajukan Telkomsel ditolak karena berupa fotokopi. Telkomsel segera mengajukan kasasi. Dalam pembelaannya, Telkomsel menegaskan, yang pertama, utang PT PJI masih disengketakan. Yang kedua, utang ke Extens Media Indonesia telah lunas. Dan yang ketiga, perkara ini seharusnya gugatan perdata, bukan kepailitan. Mahkamah Agung kemudian memutuskan unsur pembuktian sederhana tidak terpenuhi
karena utang PT PJI masih bersifat klaim ganti rugi, bukan utang pasti. Syarat dua kreditor gugur karena Telkomsel telah melunasi utang lain sebelum putusan niaga. Mahkamah Agung membatalkan putusan pilot, menyatakan Telkomsel tidak pilot dan membebankan biaya perkara kepada PT PJI. Analisis yuridis. Yang pertama, unsur kepailitan. Pengadilan niaga menerapkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 secara kaku, yaitu cukup dengan 2 kreditor dan 1 utang jatuh tempo tanpa menilai konteks insolvensi. Pendekatan ini mencerminkan legal formalisme. Sebaliknya, Mahkamah Agung menggunakan pendekatan substantif. Utang PT PJI masih disengketakan dan memerlukan pembuktian kompleks, sehingga tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana. Karena kreditor kedua telah dibayar, syarat formal juga tidak lagi terpenuhi. Yang kedua, perbedaan pertimbangan pengadilan niaga dengan Mahkamah Agung. Pengadilan niaga menekankan prosedur dan bukti administratif, mengabaikan substansi keuangan Telkomsel yang sangat sehat. Mahkamah Agung menilai pengadilan niaga keliru dalam penerapan hukum dan terlalu banyak hal yang kompleks. Mahkamah Agung menyatakan pilot hanya layak bagi debitur yang benar-benar gagal bayar, bukan perusahaan yang diselesaikan dengan penandatanganan kontrak. Dan yang ketiga, perlindungan terhadap perusahaan solvent. Kasus ini menunjukkan tidak adanya mekanisme insolvensi tes di Indonesia. Perusahaan yang sebenarnya sehat tetap bisa dipilotkan jika secara formal memenuhi syarat 2 kreditor plus 1 utang. Hal ini membahayakan iklim bisnis karena terbukanya peluang tekanan hukum terhadap perusahaan besar melalui gugatan bernilai kecil. Padahal aset dan laba yang dimiliki perusahaan tersebut tidak sebanding dengan gugatannya. Kesimpulan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu PT Telekomunikasi Seluler tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 48-PN-Niaga-JKT-PST pada tanggal 14 September 2012. Mengadili sendiri, menolak permohonan pemohon pilot seluruhnya. Menghukum termohon kasasi pemohon pilot untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Kasus Telkomsel 2012 menampilkan celah besar dalam sistem kepailitan Indonesia. Kondisi formal yang terlalu sederhana dapat mengancam stabilitas bisnis nasional. Putusan kasasi Mahkamah Agung menjadi koreksi penting terhadap formalisme hukum dan menegaskan perlunya keseimbangan antara kepastian prosedural dan keadilan substantif. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa kecepatan prosedur hukum tidak boleh memperhitungkan akurasi dan keadilan. Agar hukum tetap menjadi instrumen stabilitas ekonomi, bukan alat tekanan terhadap entitas bisnis sehat. Sumber informasi. 1. Dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut? A. Raungan kucing Garong Carmen Hartstuarts. B. Bisikan-bisikan Red James Curtis. C. Melalui internet dengan penulis Andi Setiawan. D. Melalui dispek menangkap momen lucu Hartstuarts dan Curtis. Jawabannya adalah C. Melalui internet dengan penulis Andi Setiawan. Behind the scenes. Ya kan mau dance.
digangguin. Ini siapa? Kenalin. Halo. Oke, di sini aku mau bahas tentang tunggu dulu bentar. Kenalin, nama aku Dia Puspitasari, nomor absen 07. Nomor induk mahasiswa 23313007. Di sini mau bahas apa? Mau bahas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kita lanjut nanti ya. Bye. Dan membebankan biaya perkara kepada PT PJI. Thanks for watching!